Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode kedua. Oke, langsung aja guys ya. Di rumah Taeyong, Sung Chun meminta bantuan kepada Ketua Huang untuk memberikannya makan. Sung Chun sadar Ketua Huang tidak menyukainya, namun ini adalah permintaan terakhirnya. Sementara itu, Taeyong yang kabur setelah mendorong Sung Chun terjatuh ke sungai dan urung menyelamatkannya terlihat sangat ketakutan. Ia pun gelisah takut Sung Chun kenapa-napa. Ia meminta sekretarisnya untuk menyetop mobil, lalu ia berlari keluar dan kembali ke sungai tempat Sung Chun berada. Sung Chun yang saat itu berada di rumah Taeyong makan dengan sangat lahap. Dia menggunakan sendok emas tersebut. Ketua Huang sempat bertanya mengapa Sung Chun selalu membawa sendok tersebut. Sung Chun menjawab jika ia ingin merubah takdirnya. Meskipun sebenarnya ia juga tidak percaya, tapi bagi orang yang sangat putus asa apapun akan dilakukan. Sementara itu, Taeyong yang tengah berlari tidak tentu arah sampai di tengah jalan. Ia kemudian linglung dan hampir saja tertabrak mobil. Lalu kemudian ada Johe yang datang ke rumah Taeyong. Tentu saja dia ingin melabrak Taeyong karena sempat menjebak Sung Chun hingga Sung Chun hampir dikeluarkan dari sekolah. Ternyata Johe ini adalah tunangan Taeyong dan mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Setelah selesai makan, Sung Chun bingung karena sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ia masih merasa ia adalah dirinya sendiri. Ia pun mencoba untuk memanggil Ketua Huang dengan sebutan ayah. Namun Ketua Huang bingung kenapa Sung Chun memanggilnya ayah. Sadar jika sendok emas tidak merubah apa-apa, Sung Chun pun meminta maaf dan kemudian beranjak pergi. Di depan pintu, ia bertemu dengan Juhe yang tiba-tiba langsung menamparnya. Namun di sini Juhe memanggil Sung Chun dengan nama Huang Taeyong. Sung Chun pun heran mengapa Juhe memanggilnya dengan nama Taeyong. Dan kemudian ketua bertanya kepada Juhe kenapa Juhe memukul Taeyongku. Sekali lagi Sung Chun bingung kenapa ketua Huang memanggilnya Taeyongku. Akhirnya Sung Chun sadar jika sendok emas itu benar-benar merubah kehidupannya. Namun tiba-tiba muncul polisi di rumah ketua Huang. Mereka bilang ingin membawa Sung Chun yang sekarang adalah Taeyong sebagai saksi atas hilangnya Sung Chun. Di mana menurut saksi mereka berdua sempat terlihat bertengkar di atas jembatan dan kemudian Sung Chun jatuh ke sungai. Di kantor polisi, Sung Chun yang sekarang menjadi Taeyong kebingungan karena ia tetap menjadi Sung Chun. Maka ia bisa menyalahkan Taeyong karena polisi menemukan rekaman saat Taeyong melepaskan Sung Chun terjatuh ke sungai. Sung Chun pun tertawa melihat rekaman tersebut. Polisi langsung turun mencari keberadaan Sung Chun yang sekarang berubah menjadi Taeyong di sekitaran sungai. Orang tua Sung Chun dihubungi dan mereka kemudian menyalahkan Taeyong. Sung Chun yang sekarang menjadi Taeyong sebenarnya sedih melihat orang tua aslinya sedih kehilangan dirinya. Namun ia tetap harus pergi dari sana dan kemudian ia bertemu dengan sekretarisnya. Sekretarisnya ini bingung kenapa tadi Taeyong tiba-tiba berlari keluar dari mobil. Sung Chun alias Taeyong kemudian meminjam telepon sekretarisnya dan kemudian menghubungi ponsel Taeyong. Namun ada seseorang yang mengangkat telepon yang terjatuh itu. Namun sayangnya orang itu tidak mengeluarkan suara apa-apa. Tiba-tiba terdengar kabar jika Sung Chun telah ditemukan. Dan sekarang Taeyong yang sekarang menjadi Sung Chun telah berbaring di rumah sakit karena ditemukan pingsan di pinggir jalan. Karena masih linglung, ia pun memanggil ibunya Sung Chun dengan sebutan ibu. Kerinduannya akan sosok ibu terobati dengan hadirnya ibu Sung Chun. Sung Chun kemudian datang ke rumah sakit. Saat ia mencari keberadaan Taeyong, tiba-tiba Taeyong memanggilnya Lee Sung Chun. Jadi sebenarnya Taeyong sadar jika dirinya berubah menjadi Sung Chun dan Sung Chun berubah menjadi Taeyong. Namun karena masih sedikit linglung, ia pun masih dianggap sakit oleh kedua orang tuanya. Untungnya dokter mengatakan ia akan baik-baik saja. Kakaknya Sung Chun, yaitu Song Ah, kemudian menunjuk Taeyong lah yang telah mendorong adiknya. Namun Sung Chun yang sekarang berubah menjadi Taeyong bilang kejadiannya tidak seperti itu. Dan kemudian Taeyong yang sekarang berubah menjadi Sung Chun bilang jika dialah yang telah mendorong. Jadi karena masih linglung, Taeyong masih ingat dengan kejadian di jembatan itu.
bahwa dialah yang telah mendorong Sung Chun hingga terjatuh dari jembatan. Sung Chun alias Taeyong kemudian menjelaskan jika pada malam itu mereka berdua sedang bertengkar hingga tidak sengaja Sung Chun terjatuh. Sementara itu Ketua Huang telah membereskan kasus anaknya dengan Sung Chun, dan ia kemudian membatalkan keluarnya Sung Chun dari sekolah. Ia juga mencari saksi di kepolisian, di mana ada saksi yang bilang jika ia melihat Taeyong dan Sung Chun bertengkar di tengah gelapnya malam dan hujan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengenal mereka kecuali teman mereka sendiri, sehingga Ketua Huang mengutus anak buahnya untuk mencari tahu siapa saksi tersebut. Sung Chun yang sekarang menjadi Taeyong kembali ke rumahnya. Ia sempat tertegun melihat betapa mewahnya rumah Taeyong. Bahkan ia tidak bisa menemukan di mana kamarnya sendiri, hingga ia salah masuk kamar. Ia malah masuk kamar ibu tirinya yang sedang ganti baju. Di sana Sung Chun alias Taeyong meminta maaf kepada ibu tirinya dengan sebutan Oma alias ibu. Ibu tirinya agak terkejut meskipun ia menyukai jika Taeyong memanggilnya dengan kata Oma. Akan tetapi tidak boleh ada orang yang dengar kata Oma di rumah ini, apalagi Ketua Huang. Panggilan mereka biasanya Omuni atau Abuji, kata formal dibanding Oma dan Opa. Ibu tirinya agak bingung dengan sikap Taeyong. Selain meminta maaf, ia juga memanggilnya dengan kata Oma. Apakah dia adalah benar-benar Taeyong? Karena ibu tirinya ini menyuruh Taeyong untuk bersikap seperti biasa saja dan tidak perlu berpura-pura baik di hadapannya. Setelah itu Sung Chun pun bertemu dengan sekretarisnya dan meminta dibawakan segala informasi dan buku bisnis Ketua Huang, di mana Sung Chun yang menjadi Taeyong ini akan benar-benar merubah dirinya menjadi Taeyong dan akan menghafal semua nama pekerja di rumah mereka. Ia hampir saja salah masuk kamar jika tidak sekretarisnya yang menunjukkannya. Sekretarisnya ini bingung, tapi ia hanya berpikir mungkin saja hari ini adalah hari yang berat bagi bosnya itu. Sung Chun lalu kagum dengan kamar Taeyong yang penuh dengan barang-barang yang bagus. Ia juga melihat foto Taeyong yang sudah berubah menjadi wajahnya di kamar tersebut. Ia kemudian melihat sendok emasnya dan terlihat bertulisan angka 30 di sana. Di mana setelah jam 12 lewat tengah malam angka itu berubah menjadi 29. Artinya Sung Chun akan kembali ke rumah orang tuanya dalam waktu 29 hari lagi. Keesokan harinya kembali ke sekolah, tentu saja Sung Chun yang sekarang berubah menjadi Taeyong turun dari mobil paling keren di sana. Ia bertemu dengan Ju He yang cuek dengan Sung Chun karena mengira dia adalah Taeyong. Kemudian saat di kelas Sung Chun duduk di bangkunya sendiri. Teman-temannya semua menoleh kepadanya karena mengapa Taeyong duduk di bangku Sung Chun. Sung Chun sampai tidak sadar jika ia telah berubah menjadi Taeyong. Sung Chun kemudian datang ke ruangan guru di mana kepala sekolah dan salah satu guru tengah memuji kebaikan Ketua Huang karena mau melepaskan kasusnya Sung Chun. Sung Chun alias Taeyong kemudian kesal dengan kepala sekolah. Ia bilang tindakan mereka berdua sangatlah tidak mendidik. Kasus Taeyong dan Sung Chun padahal diketahui oleh kepala sekolah adalah kesalahan Taeyong sendiri. Tapi tanpa penyelidikan mereka semua telah menyalahkan Sung Chun dan kemudian Sung Chun hampir saja dikeluarkan. Sung Chun yang sekarang menjadi Taeyong juga bilang tentang insiden kecurangan saat tengah semester. Sementara itu Jang Gun tengah menghajar teman-teman Sung Chun karena tadi di kelas ia menegur Taeyong yang salah duduk di mejanya Sung Chun. Jang Gun merasa mereka tidak pantas untuk melakukan hal tersebut kepada Taeyong. Untungnya Sung Chun alias Taeyong datang tepat waktu dan kemudian berbalik menghajar Jang Gun. Ia membela mereka yang ditindas oleh Jang Gun dan kemudian menyuruhnya untuk menelponnya jika Jang Gun mengganggu mereka lagi. Lalu Sung Chun alias Taeyong bertemu dengan Ju He. Ju He kesal karena Taeyong menuduh Sung Chun, jelas-jelas Sung Chun tidak bersalah. Sung Chun alias Taeyong juga bilang, terus mengapa Ju He yang anak perusahaan UBS TV malah menjadi pekerja di Toserba? Namun menurut Ju He hal tersebut tidaklah penting meskipun ia tidak terlalu mengenal Sung Chun. Tapi ia tahu Sung Chun adalah orang yang bekerja keras demi hidupnya. Tidak seperti mereka berdua yang hidup enak karena jerih payah orang tua mereka. Ju He berharap Taeyong tidak mengganggu Sung Chun lagi. Di sini Yojin kemudian mendatangi Sung Chun alias Taeyong. Yojin sepertinya ada ketertarikan dengan Taeyong meskipun temannya Ju He adalah tunangannya Taeyong. Ia berusaha menjelek-jelekan Ju He namun tidak terlalu ditanggapi oleh Taeyong. Yojin agak kecewa dengan perlakuan Taeyong. Apalagi Taeyong pernah menyebutnya murahan. Sung Chun merasa kasihan dengan Yojin karena ia adalah Taeyong. Maka ia pun meminta maaf. Namun Yojin malah bilang jika permintaan maaf bukanlah seperti itu.
melainkan ia harus menarik tangan Sung Chun dan kemudian menciumnya. Sung Chun pun terbata-bata melihat perlakuan Yojin kepadanya. Sementara itu Taeyong alias Sung Chun yang sudah keluar dari rumah sakit dan berada di rumah Sung Chun, ia sempat terbangun dan kemudian bilang jika ayahnya akan marah jika ia terlambat. Sementara ayah dan ibunya mengira anak mereka sedang bermimpi buruk. Di sini Sung Chun alias Taeyong sudah mempelajari tentang Ketua Huang. Ia tahu ada 3 hal tentang Ketua Huang. Ketua Huang tidak mentolerir adanya keterlambatan, harus tertib dan kemudian uang. Setiap jam 4 pagi, Ketua Huang menerima laporan dari kantor. Dia tidak kenal ampun jika terjadi kesalahan. Ketua Huang juga pelit pujian dan satu hal yang membuat Ketua Huang tersenyum lebar yaitu uang. Suatu hari, Ketua Huang mendapat info tentang pengeluaran anaknya Taeyong yang semakin besar. Sung Chun alias Taeyong beberapa hari ini memang tengah berbelanja barang yang sangat banyak. Ia juga meminta uang tabungannya dilikuidasi karena ia tengah berhutang kepada seseorang. Di rumah Sung Chun, Taeyong yang sudah berubah menjadi Sung Chun sangat menikmati hidupnya. Ia membaca komik yang padahal dulu Sung Chun sama sekali tidak tertarik dan menikmati masakan ibunya yang sebenarnya biasa aja. Namun menurutnya sangat enak. Kemudian tiba-tiba malam itu mereka mendapat kiriman dari Taeyong, barang-barang branded untuk mereka semua. Lalu malam itu Sung Chun alias Taeyong makan malam dengan ayahnya alias Ketua Huang. Ketua Huang sedikit bingung karena anaknya tidak biasa makan daging mentah seperti dirinya. Ia juga bertanya mengapa anaknya mengeluarkan uang sangat banyak. Karena meskipun mereka kaya, tapi ia berharap anaknya bisa mengontrol pengeluaran. Sung Chun alias Taeyong sedikit membantah. Ia merasa uang tersebut adalah miliknya, dan seharusnya ialah yang berhak memakainya sesuai keinginannya. Selagi ayahnya terkejut dengan kata-kata putranya, mereka kemudian kedatangan tamu di mana ternyata malam itu adalah pertemuan di antara kedua orang tuanya Taeyong dan juga Ju-hee. Sung Chun alias Taeyong sedikit terkejut karena ternyata Taeyong dan Ju-hee ini bertunangan. Saat makan malam, ayah Ju-hee meminta maaf atas perlakuan Ju-hee terhadap Taeyong tempo hari. Dan di sini Ju-hee juga ingin mengutarakan sesuatu. Ia sadar jika pertunangan mereka menguntungkan bisnis kedua orang tua. Namun, Ju-hee tetap ingin membatalkan pertunangan ini. Ia ingin hidup tanpa ditentukan oleh orang lain dan ingin menjadi dirinya sendiri. Kemudian setelah kembali meminta maaf, Ju-hee pun pergi. Sung Chun alias Taeyong kemudian berniat menyusul Ju-hee. Sebelum itu, ia pun bilang sebenarnya pertunangan di antara anak SMA terdengar sangatlah konyol. Pertunangan batal sebenarnya bukanlah masalah bagi Ketua Huang. Yang harus ia khawatirkan sekarang adalah perilaku Taeyong yang menurutnya berubah. Apalagi ia sedikit terkejut saat Taeyong bilang ia berhak mengatur uangnya sendiri. Ju-hee kemudian kembali bekerja di Toserba. Di sana juga ada Sung Chun alias Taeyong yang menunggunya. Ia menyuruh Taeyong untuk pergi saja. Namun Sung Chun alias Taeyong mengkhawatirkan Ju-hee karena tiba-tiba memutuskan pertunangan. Ju-hee sadar ia memang akan kena masalah. Ia pun meminta sedikit bantuan dari Taeyong. Kemudian tiba-tiba ada orang mabuk muntah di dalam Toserba. Ju-hee pun langsung mengambil pelan. Namun ternyata sudah dibersihkan oleh Sung Chun alias Taeyong. Ia kemudian mengepel lantai dan di sini Ju-hee sedikit bingung mengapa Taeyong berbeda. Bahkan Ju-hee sempat dimarahi oleh Taeyong karena tidak melihat kadaluarsa barang dan susunan barang yang tidak sempurna. Saat pulang, Ju-hee bertanya apakah Taeyong pernah bekerja di Toserba. Tapi mengingat Taeyong adalah putra Ketua Huang, sepertinya hal tersebut tidak mungkin. Ju-hee juga berterima kasih karena Taeyong tidak marah karena Ju-hee membatalkan pertunangan mereka. Sung Chun alias Taeyong sebenarnya tidak marah. Namun ia juga tidak menyetujuinya dan ia juga akan mencari baik dan buruknya pertunangan mereka lalu akan membahasnya lagi dengan Ju-hee. Kemudian Ju-hee tiba-tiba hampir saja terjatuh jika tidak ditangkap oleh Taeyong. Sekretaris Taeyong saja sampai tutup mata melihatnya. Kemudian Ju-hee pun balik ke rumahnya. Sampai di depan rumah ia bertemu dengan kakaknya yang marah mendengar batalnya pertunangan Ju-hee dan juga Taeyong. Karena jika pertunangan ini batal, maka Ketua Huang bisa membatalkan investasi di perusahaan kakaknya. Ia hampir saja memukul Ju-hee, dan untungnya ayahnya segera datang. Dan meskipun ayahnya juga tidak setuju dengan tindakan Ju-hee, namun ia tidak rela putranya memukul anak perempuannya.
Ayahnya hanya bisa menghela napas melihat kelakuan putrinya yang baik hati seperti ibunya. Cuma ayah Juhe bilang Juhe harus ingat jika bukan karena putrinya, Juhe bukanlah siapa-siapa di dunia ini. Jangan bertingkah seakan-akan ia bisa hidup sendiri. Sementara itu di rumah Janggun, ayahnya tiba-tiba memukulinya karena ia mendengar Janggun ternyata sering menyontek. Ayahnya tidak terima anaknya menjadi seperti itu dan habis-habisan memukulinya. Janggun mengira ini adalah perbuatan Sungcun sehingga ia berniat membalasnya. Kemudian saat Sungcun alias Taeyong kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar, ia melihat ibu tirinya ada di sana. Ibu tirinya beralasan ia menaruh kisi-kisi pertanyaan yang akan keluar saat ujian. Tapi Sungcun agak curiga dengan ibu tirinya itu. Ia berpikir pasti ibu tirinya sedang menggeledah kamarnya. Saat Sungcun memeriksanya, tiba-tiba ia melihat laci rahasia milik Taeyong. Isinya foto-foto ibu Taeyong dan lukisan yang mirip Juhe. Sungcun berpikir apakah Taeyong memang menyukai Juhe. Keesokan harinya, semua barang yang diberikan Sungcun alias Taeyong kepada keluarganya rencananya akan dikembalikan. Menurut ibunya, ini adalah bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Taeyong. Ibunya lalu bertemu dengan Sungcun alias Taeyong dan menyuruhnya membawa kembali barang-barang tersebut. Sungcun alias Taeyong kemudian memberikan sebuah cek dengan nilai yang fantastis pada ibunya itu agar keluarga mereka bisa membayar hutang-hutang. Hal itu tambah membuat ibunya Sungcun merasa direndahkan. Ia merasa jika benar Taeyong merasa bersalah maka segera menjauhlah dari anaknya. Akhirnya Taeyong alias Sungcun masuk ke sekolah. Teman-temannya pun menyambutnya dan tidak lupa juga Juhe yang senang Taeyong alias Sungcun masuk sekolah. Taeyong alias Sungcun tidak menyangka hubungan Sungcun dan Juhe sedekat ini. Ia mengira jika mereka sedang berkencan. Dan dengan malu-malu Juhe menjawab tidak. Kemudian tiba-tiba Janggun datang di tengah-tengah mereka dan menyuruh Taeyong alias Sungcun mengikutinya. Ternyata Taeyong alias Sungcun dibawa ke rumah Janggun karena ayahnya sedang tidak ada. Awalnya Taeyong alias Sungcun mengintimidasi Janggun yang hampir saja ketakutan karena tingkah Sungcun mirip dengan Taeyong. Namun saat itu Janggun kemudian menghajar Taeyong alias Sungcun habis-habisan, bahkan menakutinya dengan senjata, yang mana senjata itu adalah titik kelemahan Taeyong alias Sungcun. Sementara itu Juhe datang ke pemakaman tempat temannya. Ia sadar jika seseorang mengikutinya dan tiba-tiba muncul Sungcun alias Taeyong yang juga sedang mengunjungi Jinsuk. Lalu kemudian Sungcun alias Taeyong mendapat telepon dari teman-temannya Sungcun jika Sungcun dalam bahaya di rumahnya Janggun. Sungcun alias Taeyong bergegas menuju rumah Janggun untuk menolong Sungcun alias Taeyong. Setelah sampai di sana, ia melihat Taeyong alias Sungcun sudah tidak berdaya. Sungcun alias Taeyong kemudian bercanda jika ia juga ingin bersenang-senang, yang mana langsung disambut riah oleh Janggun dan kawan-kawannya. Sungcun alias Taeyong lalu mengambil senapan yang tadinya untuk menakuti Taeyong alias Sungcun. Ia lalu mengisinya dengan amunisi asli dan langsung membuat Janggun ketakutan. Sungcun alias Taeyong menodongkan senjatanya kepada Janggun. Janggun kemudian bertekuk lutut meminta ampun. Sungcun alias Taeyong berucap kenapa Janggun suka menyiksa orang tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Ia tidak akan mengampuni Janggun dan kemudian bersiap menembaknya. Lalu kemudian alur cerita The Golden Spoon episode yang kedua pun selesai. Bagaimana menurut kalian ya guys? Sepertinya baik itu Taeyong atau Sungcun sangat menikmati peran mereka saat nasib berubah takdir mereka. Jangan lupa untuk saksikan kelanjutan episode di channel ini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan alur cerita selanjutnya.